Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, ketemu lagi di trending topik yang topiknya belum pernah trending. Iya. Oke teman-teman, kali ini saya mau ngonten atau bikin video berdasarkan pertanyaan dari followers kita. Pertanyaan ini berasal dari Bapak Hussein Siregar. Kurang lebih begini nih pertanyaannya. Langsung aja ya, saya ambil garis besarnya. Bapak Hussein Siregar bertanya bagaimana caranya mempertahankan sapi-sapi super kita bisa beranak setahun sekali. Nah, begitu. Kebanyakan sih sebetulnya teman-teman, permasalahannya di lapangan banyak teman-teman yang mengeluh katanya kalau misalnya kita memelihara sapi-sapi super, yang pertama permasalahannya birahinya molor setelah beranak. Yang kedua, kalau dikawinkan nggak jadi-jadi, begitu pertanyaannya. Makanya muncullah pertanyaan bagaimana caranya bisa beranak setahun sekali. Begitu kurang lebih pertanyaan dari Bapak Hussein Siregar. Nah, sedikit teman-teman saya akan menjawab pertanyaan itu sesuai dengan pengalaman saya. Yang pertama teman-teman, bagaimana caranya mempertahankan atau membuat sapi kita bisa setahun sekali beranak. Sebelumnya begini teman-teman, setelah sapi kita kondisinya setelah melahirkan, kalau berat badan si indukan sapi, kebutuhan nutrisinya tidak kita jaga, itu akan terjadi molor birahi ya, yang seharusnya terjadi 40 hari atau 60 hari, seharusnya induknya sudah minta kawin lagi atau birahi. Tapi yang terjadi di lapangan molor teman-teman. Ada yang terjadi sampai anaknya 8 bulan baru induknya minta kawin, bahkan sampai anaknya setahun baru induknya minta kawin lagi. Itulah terjadi kenapa muncul pertanyaan bagaimana caranya bisa mempertahankan sapi super kita bisa beranak setahun sekali. Nah begini teman-teman ya, setelah sapi kita beranak, sapi-sapi super kita khususnya ya, sapi-sapi super kita beranak, kita jaga kondisi berat badannya. Kita kasih contoh BCS, body condition score sang indukan ini 1 sampai 5. 1 2 3 4 5 ya. Misalnya body condition score sapi kita pasca melahirkan itu 3, kita kalau bisa pertahankan tetap setelah dia melahirkan dan menyusui sampai anaknya 40 hari sampai 3 bulan tetap 3, jangan sampai turun ke 2 misalnya. Kalau misalnya pun turun, dia grade-nya di 2,5 lah, jangan sampai 2 atau bahkan 1 lebih parahnya. Biar kenapa? Kalau misalnya nutrisinya tercukupi dan berat badan induknya tetap bahasa gamblangnya tetap gemuk, itu pasti indukan akan birahi setelah anaknya kurang lebih sampai anaknya umur 40 hari. Jadi yang terjadi di kandang sapi saya teman-teman, ini kita lihat ya, kita lihat dari sini nih ya, sapi-sapi saya indukannya besar-besar ya teman-teman ya, nih kurang lebih. Ini setelah anaknya 40 hari paling lambat 2 bulan selalu birahi ya, selalu birahi. Karena apa? Karena dijaga kondisi berat badannya. Karena kebutuhan nutrisi induk menyusui itu lebih banyak dibanding indukan yang sedang hamil atau sedang tidak hamil atau sapi darah ya. Kalau misalnya indukan yang biasa yang tidak melahirkan atau sedang bunting, itu kebutuhannya makannya misalnya 10 kilo ya, yang indukan yang menyusui kita buat 20 kilo, jadi 22 kali lipat dibanding sapi yang biasa yang tidak menyusui gitu.
Kalau kita bisa menjaga itu teman-teman, mudah-mudahan sapi kita akan birahi tepat waktu. Jadi tidak menutup kemungkinan sapi kita bisa beranak setahun sekali, ya. Kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Harus kita jaga. Yang pertama tadi begini. Setelah melahirkan kita jaga pola makannya. Jangan sampai induk kita kurus ya. Kalau induk kita kurus, birahinya akan molor. Kalau misalnya indukan kita birahinya molor, gimana caranya kita bisa menghasilkan pedet setahun sekali gitu ya. Jadi kurang lebih begitu. Yang diutamakan sekali setelah sapi kita melahirkan, kalau bisa disuntik kesehatan dan dikasih obat cacing ya. Karena parasit juga berpengaruh bagi cepat atau lambatnya birahi sang indukan gitu ya. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Ini juga ilmu dari pengalaman saya yang selama ini di kandang. Ini buktinya teman-teman, sapi-sapi saya Bapak Husen ya, lebih khususnya ya Bapak Husen ya. Sapi-sapi saya ini besar-besar Bapak. Ini 145 tingginya. Itu terakhir saya ngukur waktu dia masih belum melahirkan, masih dere dulu. Ini 145. Ini besar-besar semua indukan saya. Ya, yang sana. Tapi setelah melahirkan selalu di umur anaknya 40 hari dan paling lambat anaknya umur 2 bulan atau 60 hari itu selalu birahi. Menjaga berat badan indukan sapi supaya cepat birahi tepat waktu. Setelah itu bagaimana caranya kita melihat sapi kita birahi puncak. Karena rata-rata sapi yang super itu selalu birahinya panjang ya, bisa 1, 2 atau 3 hari. Enggak seperti sapi-sapi yang biasa pada umumnya. Karena sepengetahuan saya dan sepengalaman saya begitu, sapi-sapi super rata-rata birahinya panjang. Nah itu PR lagi, tapi itu untuk pembahasan lain kali. Karena memang kali ini bagaimana caranya kita bisa menjaga sapi kita birahi tepat waktu dan ada kemungkinan beranak setahun sekali. Itu saya teman-teman. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lebih lanjut silahkan dipertanyakan. Tapi itu ya teman-teman ya, tadi itu ilmu dari pengalaman saya di kandang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada kesalahan, yaitu mungkin kehilapan saya dan kebodohan saya, dan mungkin saya akan belajar lagi dari teman-teman. Kalau misalnya ada manfaat ya syukur, moga-moga lebih dari itu dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian. Oke, akhirnya saya Edi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.